Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua tetap berada dalam keadaan sehat selalu ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sedikit menjelaskan materi yang sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa tema kali ini penting untuk dibahas? Karena sebagai seorang Muslim, sudah sepantasnya bagi kita untuk mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul kita. Mengapa? Karena mereka ini merupakan tauladan kita. Karena dengan kita mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul ini, diharapkan kita tergugah untuk melakukan nilai-nilai positif yang telah dilakukan oleh Nabi dan Rasul tadi, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lantas, apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Hal pertama yang akan dibahas ialah perihal pengertian iman kepada Rasul. Sejatinya, definisi dari iman kepada Rasul ini cukup sederhana, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi bisa dipahami ya, yang dimaksud dengan iman kepada Rasul ini. Iman kepada Rasul pun merupakan hal yang penting untuk kita lakukan sebagai seorang Muslim. Sebagaimana yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 164, dijelaskan bahwa sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya, sebelum kedatangan Nabi itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Berdasarkan kutipan ayat tersebut, maka kita sebagai seorang Muslim mestilah bersyukur karena memiliki Rasul yang menjadi tauladan kita. Coba kita renungkan, apa jadinya bila di dunia ini tidak ada Nabi dan Rasul yang menjadi teladan? Siapa yang akan menuntun kita untuk beribadah kepada Sang Pencipta? Lalu, akankah kita bisa melalui kehidupan pada saat ini apabila tidak ada kontribusi dari Nabi dan Rasul pada masa lalu? Bisa kita bayangkan, barangkali perbudakan masih begitu familiar apabila tidak ada kontribusi dari Nabi dan Rasul. Barangkali anggapan bahwa wanita lebih rendah dibandingkan laki-laki mungkin masih familiar apabila tidak ada kontribusi dari Nabi dan Rasul. Sehingga kita sebagai seorang Muslim mestilah bersyukur dengan kehadiran Nabi dan Rasul sebagai teladan kita. Karena berkat salah satunya kontribusi dari mereka, kita bisa senantiasa menjalani kehidupan pada saat ini secara lebih baik dibandingkan yang terjadi pada masa lampau. Seperti itu. Itulah sekilas perihal dasar hukum yang terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 164. Selanjutnya yang perlu kita ketahui ialah tugas dari para Rasul itu sendiri. Apa sih tugas dari para Rasul? Yang pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan. Dan yang terakhir, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Itulah kira-kira tugas yang mesti diemban oleh para Rasul. Sehingga perlu kita yakini pula bahwa Nabi dan Rasul ini merupakan orang-orang pilihan. Karena mereka
ini diberikan tugas yang begitu berat seperti itu. Karenanya kita mesti bersyukur kita memiliki nabi dan rasul yang telah mengajarkan, telah berkontribusi kepada kita sehingga bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik saat ini. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui ialah sifat-sifat dari para rasul. Setidaknya terdapat 3 sifat di sini ya. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Nah, kita bahas terlebih dahulu dari sifat wajib. Perlu diketahui teman-teman bahwa sifat wajib ini merupakan sifat yang melekat dalam diri Nabi. Apa saja sifat yang melekat dalam diri Nabi? Yang pertama yaitu sidik atau benar. Pasti apa yang diutarakan Nabi bukanlah sebuah kebohongan. Pasti apa yang ia sampaikan merupakan sebuah kebenaran. Selanjutnya, Nabi pun amanah atau dapat dipercaya. Lalu tabligh ataupun menyampaikan. Jadi apa yang disampaikan ini tidak ditambah-tambahi atau tidak dikurangi. Apapun wahyu yang disampaikan Allah, maka akan disampaikan oleh Nabi. Lalu yang terakhir ialah fatonah. Seorang Nabi pastilah cerdas untuk bisa menerjemahkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat membimbing kita menjadi pribadi yang mengikuti ajaran dari Tuhan yang Maha Esa. Itulah kira-kira sifat wajib yang dimiliki oleh seorang nabi. Lantas, apakah sifat mustahilnya? Nah, sifat mustahil ini didefinisikan sebagai sifat yang tidak mungkin ada dalam diri nabi. Sifat yang tidak identik sama sekali dengan karakter nabi maupun rasul. Apa sajakah itu? Yang pertama, kazib, yaitu pembohong. Sudah jelas bahwa nabi dan rasul bukanlah seorang yang pembohong. Selanjutnya, khianat atau tidak dapat dipercaya. Lalu, kitman atau menyembunyikan. Dan yang terakhir adalah balaldah, yang berarti bodoh. Itulah sifat-sifat yang tidak mungkin berada dalam diri Nabi dan juga Rasul. Nah, yang terakhir yang perlu kita ketahui ialah sifat jaiz. Apa yang dimaksud dengan sifat jaiz? Sifat jaiz ialah sifat yang dimiliki oleh Nabi, akan tetapi dimiliki pula oleh manusia pada umumnya. Apa sajakah itu? Misal, merasakan ngantuk, lalu merasakan haus, merasakan lapar, butuh tidur, dan sebagainya. Itulah hal-hal yang juga dimiliki oleh Nabi. Mengapa hal tersebut dimiliki oleh Nabi? Karena satu hal yang perlu kita sadari, bahwa Nabi dan Rasul itu pun sama seperti kita, yaitu manusia biasa. Akan tetapi, mereka diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesabaran dan mampu mengemban amanah yang diberikan kepada dirinya. Seperti itu. Itulah kira-kira yang dimaksud dengan sifat jaiz. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui perihal iman kepada Rasul, lalu tugas-tugas dari Rasul, sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul, sudah saatnya bagi kita untuk mengetahui pula bahwa di kalangan Nabi dan Rasul ini ada pula tokoh-tokoh khusus yang dikategorikan sebagai Rasul Ulul Azmi. Apakah yang dimaksud dengan Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi ialah orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan. Jadi Nabi dan Rasul ini merupakan Nabi dan Rasul pilihan seperti itu ya. Karena mereka senantiasa diberikan mukjizat, senantiasa diberikan kemampuan yang luar biasa oleh Allah agar umatnya percaya
bahwa dirinya adalah seorang rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sajakah nabi tersebut? Nabi tersebut ialah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad SAW. Kelima nabi inilah yang dikategorikan sebagai Rasul Ulul Azmi dengan berbagai keistimewaannya, seperti halnya Nabi Nuh yang mampu membuat bahtera kapal sehingga mampu menampung manusia dan juga hewan-hewan. Lalu Nabi Ibrahim yang tidak hangus saat dibakar. Ada Nabi Musa yang tongkatnya bisa berubah jadi ular raksasa. Ada Nabi Isa yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit yang sulit disembuhkan. Dan Nabi Muhammad yang diberikan keistimewaan yaitu pedoman sempurna, yaitu Al-Quranul Karim. Seperti itu. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.